Halo? Dabe merupakan sebuah serial film horor Turki yang cukup sukses di tahun 2000-an. Film pertama dalam sequel ini merupakan remake langsung dari film horor Jepang berjudul Pulse yang dirilis pada tahun 2001. Sejak munculnya teknologi berbasis internet pada awal tahun 2000-an, banyak perubahan yang justru menciptakan teror dari dimensi lain yang jauh lebih mengerikan. Disutradarai oleh Hasan Karakadak, film ini bercerita tentang makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran bernama Dabat. Makhluk itu justru muncul dengan perantara teknologi yang canggih. Seperti apa kisah lengkapnya? Berikut ceritanya. Terdengar suara pria yang berbicara tentang makhluk yang bernama Dabat atau Dabe. Ia mengatakan jika Dabe bisa melihat manusia dari tempatnya, namun manusia sama sekali tak bisa melihat mereka. Suara itu memanggil nama Torik, mencoba membangunkannya dari tidur panjang. Tiba-tiba, Torik terbangun dari tidurnya dan berlari mundur ke sebuah lorong gelap yang mengerikan. Adegan berganti. Hande tampak melamun di tepi pantai sendirian. Dalam lamunannya itu, ia berbisik pada dirinya sendiri tentang hal gaib yang tak pernah ia ketahui wujudnya. Menurut Hande, hal gaib itu dapat mengeraskan hati dan menjauhkan manusia dari jati diri yang sesungguhnya. Hande beranjak pergi dari pantai itu. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang sedang bunuh diri. Ia berjalan ke tengah laut untuk menenggelamkan diri dan film pun dimulai. Dering telepon berbunyi sangat kencang. Rumah Torik terlihat sangat gelap dan tak terawat. Setiap mendengar dering telepon yang berbunyi, ada teriakan seorang pria yang mengiringinya. Adegan kembali berganti. Sema terlihat sangat khawatir di kantornya. Ia beberapa kali menelpon Torik namun tak ada jawaban. Hande mengatakan mungkin Torik masih sibuk dengan pekerjaan online-nya. Namun, Sema kesal dengan tingkah Torik yang menghilang dari kantor begitu saja. Cem berkata jika Torik menjadi sangat kacau setelah ditolak cintanya oleh Sema. Wajar jika Torik tak mau mengangkat telepon dari Sema. Cem berkata jika beberapa hari sebelumnya Torik sempat menelponnya namun tak ada suara dan langsung menutup teleponnya begitu saja. Ternyata, Sema dan Hande juga mengalami hal yang sama. Mereka juga ditelepon Torik dan mendengar suara bisikan yang aneh. Cem menyimpulkan jika rekan kerjanya itu stres setelah pindah rumah dan ditolak Sema. Cem mengatakan jika daerah rumah Torik sangat sepi dan menakutkan. Bahkan, Cem tak berani menginap di rumah Torik walau hanya satu malam. Akhirnya, Hande berinisiatif untuk berkunjung ke rumah Torik sepulang kerja. Hande berjalan menuju ke rumah Torik dan benar apa yang dikatakan Cem. Daerah itu sangat sepi dan tak banyak penduduk. Hande menggedor pintu Torik berkali-kali namun tak ada yang membukakan pintu. Akhirnya Hande meminta bantuan tukang kunci untuk menjebol pintu rumah Torik. Di dalam rumah itu semua terlihat gelap tanpa cahaya. Dinding, jendela, dan pintu dibungkus rapat dengan koran dan lakban. Selain itu, baju dan kertas terlihat berserakan di lantai. Tiba-tiba, penampakan bayangan semi hologram terlihat di ujung sofa ruang tamu Torik. Setelah beberapa saat Hande memeriksa ruangan itu, Torik turun dari tangga. Hande terkejut melihat Torik yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Setelah menanyakan kabar, Hande meminta kamera yang dipinjam Torik beberapa waktu lalu. Torik berkata jika kamera itu ada di dalam laci mejanya. Hande segera mengambil kameranya dan berencana untuk pamit pulang. Namun, Torik sudah pergi menaiki tangga menuju ke kamarnya. Hande menyusul ke lantai atas untuk berpamitan. Baru sampai tangga, Hande mendengar suara Torik yang meneriakkan kata bangun berkali-kali hingga akhirnya sebilah pisau menancap tepat di leher Torik, menembus sampai ke kerongkongan. Hande tak kuasa melihat hal semengerikan itu. Ia segera menelpon polisi untuk membuat sebuah laporan. Di tempat lain, seorang komandan polisi bernama Sulaiman tengah menikmati sarapan sembari menatap foto mendiang istrinya. Lamunannya itu membuatnya terbuai dengan kenangan masa lalu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Haluk, rekan kerjanya mengabarkan tentang adanya kasus bunuh diri yang baru saja terjadi. Sulaiman segera bergegas pergi ke kantornya. Di sana, Haluk menjelaskan seorang pemuda berusia 23 tahun tinggal di Izmir bernama Torik bunuh diri menggunakan pisau dapur.
Kejadian itu terjadi di rumahnya pada pukul 6:40 sore. Dalam laporan forensik diketahui bahwa tidak ada bekas pukulan ataupun kekerasan. Selain itu, tidak ditemukan sidik jari orang lain di pisau yang menancap di leher Thorik. Haluk masih membacakan laporan tentang kematian Thorik di ruangan Sulaiman. Ia mengatakan jika latar belakang keluarga Thorik sangat baik. Kepribadian Thorik juga baik dan penyayang. Polisi kesulitan mengungkap motif bunuh diri si Thorik. Akhirnya, Sulaiman memutuskan untuk menginterogasi Hande, satu-satunya saksi saat Thorik bunuh diri. Hande terlihat masih syok dan lemas. Setelah Sulaiman memaksa Hande bicara, akhirnya Hande mau menceritakan semua yang terjadi di rumah Thorik. Sama seperti adegan sebelumnya, Hande masuk ke rumah Thorik dan mengambil kameranya. Saat Hande mengambil kamera, ternyata Thorik mengambil pisau di dapur dan tiba-tiba Thorik meneriakkan kata bangun sambil menancapkan pisau ke lehernya sendiri. Thorik berlari mundur ke sebuah lorong dan terbangun dari tidurnya. Ternyata Hande sudah berada di rumah dan mengalami mimpi buruk tentang Thorik. Ia terbangun dan berteriak kencang sampai membangunkan Sema. Sema segera memeluk Hande dan menenangkannya. Siang harinya di depan Cem dan Sema, Hande menceritakan pengalamannya saat diinterogasi polisi. Sulaiman menanyakan apakah Thorik tertarik dengan sebuah agama baru yang disebut Tarikas. Sebagai orang yang sudah lama mengenal Thorik, Hande berkata jika Thorik sama sekali tak tertarik dengan hal itu. Ia hanya menggunakan internet untuk mencari uang. Mendengar cerita Hande, Sema sangat terpukul dan tidak percaya jika Thorik telah tiada. Adegan berganti. Sehari setelah Thorik meninggal, Hande memutar video yang terekam di kameranya. Dalam video itu, Thorik bertingkah sangat aneh seperti diteror oleh sesuatu. Di akhir video, terlihat ada sebuah ruangan yang gelap dan berwarna merah. Hingga akhirnya muncul bentuk mata yang menyala. Hande ketakutan menonton video itu dan segera mematikannya. Hande pergi menuju ke kantornya. Hari itu, Sema terlihat masih murung. Ibu Sema menyuruhnya untuk pulang ke Istanbul, tapi ia merasa tak enak meninggalkan teman-temannya di Izmir. Hande mencoba menghibur Sema dan mengajaknya pergi ke pantai setelah kasus Thorik terpecahkan. Cem datang mendekati Sema dan Hande yang memberikan kabar jika email Thorik mengirimkan sesuatu padanya. Email itu berjudul 388@0. Cem sangat bingung dengan adanya email itu mengingat Thorik sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di tahun 2006, email masih menggunakan Yahoo dan belum secanggih saat ini yang bisa bikin schedule pengiriman email. Hanya dengan email yang dikirimkan oleh akun orang mati sudah bisa membangkitkan suasana yang mencekam. Di dalam email itu terlampir foto Thorik yang sedang berada di sebuah lorong gelap dengan bayangan banyak manusia di belakangnya. Sementara itu, Sulaiman tengah memeriksa rumah Thorik. Langkahnya terhenti ketika ada noda hitam berbentuk manusia di dinding. Di sebelah gambar bayangan itu, ada cermin yang terbungkus rapat menggunakan koran. Dari cermin itu, terlihat ada bayangan yang bergerak cepat di belakang kepala Sulaiman. Ia segera membalikkan badan namun tak ada apapun di sana. Setelah kembali ke kantor, Haluk dan ahli IT memberikan hasil temuan mereka dari komputer Thorik. Hasil itu berisi kode-kode yang bermuara pada satu kode khusus yaitu 388@0. Adegan berganti. Saat Sema pergi membeli makanan, Hande menonton berita di televisi. Tayangan itu mengabarkan bahwa di Amerika dan Jepang tengah mengalami pandemi yang mengakibatkan orang bunuh diri. Menjelang akhir tahun 2005, orang-orang independen di seluruh negeri membunuh diri mereka sendiri dengan cara yang sangat aneh dan mengerikan. Dalam waktu yang sangat singkat, kasus bunuh diri serupa mulai terjadi di Turki. Insiden bunuh diri aneh pertama terjadi di distrik Seluk di Izmir, yaitu kasus yang menimpa Thorik. Seorang pemuda yang tiba-tiba memutuskan hubungan dengan dunia setelah malam yang panjang di internet. Reporter dalam berita itu mengatakan bahwa kasus kematian bunuh diri diperkirakan mencapai 1.337 orang dalam seminggu terakhir. Tiba-tiba, TV Hande menjadi error dan wajah reporter itu berubah menyeramkan. Hande shock dan mematikan televisinya itu. Saat Sema pulang ke rumahnya, tiba-tiba botol minum Hande terjatuh sendiri. Di tempat lain, Cem masih terjaga dan belum bisa tidur. Ia membuka laptop untuk memeriksa email yang masuk. Ia login ke akun Yahoo Mail-nya dan membuka foto Thorik itu lagi. Tiba-tiba ada video yang terputar sendiri. Di dalam video itu, ada seorang pria yang bergerak-gerak tak beraturan. Gerakannya sangat cepat seperti bayangan. Video itu membuat Cem ketakutan.
ia mematikan laptop dan pergi tidur. Di tengah malam, tiba-tiba Cem mendengar suara bising dari arah laptopnya. Ia pun terbangun dan memeriksa laptopnya itu. Ternyata, video tadi kembali terputar dan kali ini terdengar suara teriakan dan muncul sosok manusia berkepala binatang. Wajahnya sangat mengerikan dan di akhir video tertulis sebuah kalimat yang menantang Cem untuk bersiap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba dari video itu terlihat Cem berlari ketakutan. Tampaknya Cem sudah berhasil dibawa masuk ke alam dabe. Cem yang semakin takut menjauh dari laptop dan tiba-tiba ponsel Nokia 6600 berdering. Bang Supe pernah punya ini. Ada panggilan masuk dengan nomor 388 dan foto lorong itu kembali muncul. Saat Cem menerima panggilan itu, terdengar ada suara pria yang mengatakan jika tulang rusuknya dicengkram. Dan tiba-tiba telepon itu terputus. Pagi harinya, Cem menemui Hande dan Sema di tempat kerja mereka. Ia mengatakan pengalaman aneh yang Cem alami semalam. Ternyata kematian Torik membawa teror bagi teman-temannya. Cem yang masih ketakutan itu pun merasa bersalah karena belum bisa menguak motif bunuh diri si Torik. Hande menimpali cerita Cem dengan menceritakan isi video Torik yang ada di handycamnya. Hande sengaja tidak memberitahukan video itu pada Sema dan Cem agar mereka tidak takut. Namun, teror demi teror yang menghantui memaksa Hande untuk mengungkap isi video itu pada temannya. Hande menceritakan jika ia menonton video itu di rumah saat sendirian. Setelah mata yang menyala itu muncul, tiba-tiba Cem dan Sema datang berkunjung ke rumahnya. Namun, saat Hande membuka pintu rumah, Cem dan Sema sudah berubah menjadi menyeramkan seperti mayat hidup. Hande memiliki firasat buruk tentang hal yang ia alami. Ia tak mau teman-temannya berakhir seperti Torik. Setelah menceritakan semuanya, mereka memutuskan untuk menyerahkan bukti video dan foto dari email Torik pada pihak kepolisian. Di kantor polisi, Sulaiman masih kesulitan memecahkan misteri kasus bunuh diri si Torik. Haluk masuk ke ruangan dan memberikan kabar tentang kasus bunuh diri yang merebak di Amerika. Dalam berita itu, seorang psikolog bernama Ahmad Tasli dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait kasus bunuh diri yang masif terjadi. Sang ahli psikolog itu mengatakan jika internet menjadi sarana bagi paham-paham sesat yang dapat menghipnotis penggunanya. Bentuk hipnotis digital yang disebar secara masif dan intens itu akhirnya membuat bagian otak manusia rusak sehingga tak bisa membedakan mana ilusi dan mana kehidupan nyata. Semakin sering orang mengakses internet, maka semakin kuat pengaruh kesesatan itu padanya. Mendengar penjelasan itu, Sulaiman bertanya pada Halu apakah bunuh diri termasuk dalam kasus pembunuhan? Apakah korban yang sekaligus pelaku itu dapat dikatakan sebagai tersangka? Haluk dengan tegas menjawab tidak bisa. Ya, dari pertanyaan Sulaiman mengerucut pada pencarian dalang di balik kasus bunuh diri yang mewabah di penjuru negeri. Intuisi Sulaiman kuat merujuk pada kode 388 Ia meminta Haluk untuk menyelidiki kode itu baik dari sektor keagamaan maupun organisasi lain yang terikat dengan kasus di Amerika. Setelah memberikan perintah pada Haluk, Sulaiman mendapatkan telepon dari Hande. Setelah menerima telepon, Sulaiman terlihat sudah berada di rumah Hande menonton video rekaman Torik dari handycam. Sulaiman mengambil rekaman sebagai bukti. Sebelum meninggalkan rumah Hande, Sulaiman menunjukkan kode berupa angka. Ia juga berpesan agar Hande dan Sema tidak menggunakan jaringan internet untuk sementara waktu. Arkadaşlarımız araştırıyor. Önemli bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Di tempat lain, Cem kembali mendapatkan telepon misterius dari nomor 388 Terdengar ada suara pria yang meminta tolong padanya. Pria itu meminta bantuan Cem agar mengeluarkannya dari sana. Cem mencoba bertanya siapa pria itu dan di mana ia berada. Namun pria itu tak menjawab dan hanya meminta tolong terus-menerus. Merasa muak dengan teror yang menghantuinya, Cem memberanikan diri untuk pergi ke rumah Torik. Ia memeriksa semua berkas yang tersisa di sana. Terlihat banyak kertas berserakan dengan coretan tulisan tangan Torik. Tampaknya Torik tak bisa membedakan antara mimpi dan kehidupan nyata. Ia selalu merasa di dalam dunia yang berbeda. Bahkan ketika bertemu Hande, Torik merasa dirinya masih bermimpi. Cem melanjutkan investigasinya.
Di ujung ruangan, terlihat ada bayangan hitam yang membentuk tubuh manusia dengan wajah pucat menyeramkan. Cem berjalan memasuki ruangan di bawah tangga. Ada cermin dan noda hitam di dinding. Cem melihat gambar hitam itu seperti hidup dan bergerak-gerak. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terkunci. Cem yang panik berteriak dan berlari menyelamatkan diri. Akhirnya pintu itu dapat terbuka dan tiba-tiba sosok manusia bertelinga kelelawar terbang ke arah Cem berusaha untuk menyerangnya. Setelah adu kekuatan, Cem akhirnya berhasil kabur dari serangan makhluk mengerikan itu. Cem berlari ke sebuah bangunan tua di dekat rumah Torik. Ia merasa cukup familiar dengan bangunan itu. Tanpa ragu, Cem masuk ke dalam dan terlihat dua jendela besar dengan sosok makhluk berbaju hitam di sana. Cem berbalik badan dan ada makhluk berwajah menyeramkan. Makhluk itu bertelinga gajah dan punya belalai cukup panjang. Melihat hal itu, Cem sangat ketakutan hingga terjungkal ke bawah meja. Dengan tubuh yang sangat menyeramkan, makhluk itu membungkuk dan mengintip Cem di sana. Dan tiba-tiba, tangan muncul kemudian cilukba. Cem yang sangat ketakutan menelpon seseorang untuk meminta bantuan dan ternyata Cem menelpon dirinya sendiri di masa lalu dan berkata jika tulang rusuknya dicengkram. Sementara itu Sulaiman tengah membuka email dari Hande. Ia mengamati foto Torik yang berada di lorong dengan bayangan manusia di belakangnya. Hande dan Sema juga terjaga di malam itu. Mereka mencoba untuk menghubungi Cem namun teleponnya tidak diangkat. Sema mulai khawatir dengan kasus bunuh diri yang melanda dunia. Tiba-tiba ada makhluk mengerikan berambut panjang berada di atas kepala Hande. Berganti ke Sulaiman, ia terbangun saat mendengar ada suara di rumahnya. Saat ia pergi memeriksa, ternyata ada mendiang istrinya yang sedang memasak di dapur. Sulaiman mendekati sosok yang menyerupai istrinya itu. Wajah cantik dan rupawan tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menyeramkan. Sosok itu mencekik Sulaiman dengan kencang sambil menanyakan mengapa Sulaiman berselingkuh darinya. Ternyata semasa istrinya masih hidup, Sulaiman kerap berselingkuh dan bermain dengan wanita lain. Istri Sulaiman merasa sangat sakit hati hingga akhirnya ia bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri ke dalam bak mandi. Sulaiman terbangun dari tidurnya lagi. Ternyata di belakang badannya sudah ada sosok hitam yang berdiri di sana. Sosok itu berbalik badan dan mulai menyerang Sulaiman. Ia meremas wajah Sulaiman dan Sulaiman kembali terbangun dari mimpi buruknya. Haluk menelpon Sulaiman dan mengabarkan bahwa ada pemuda yang meninggal bunuh diri dan orang itu adalah Cem. Saat mereka memeriksa jenazah Cem, wajah pucatnya tampak sangat mengenaskan dengan ekspresi yang seram. Sema dan Hande juga terlihat ada di sana. Sementara itu, di luar bangunan itu sudah banyak warga yang berkerumun. Wartawan juga tengah meliput temuan mayat di lokasi tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berteriak lantang bahwa makhluk yang tertulis dalam Al-Quran sudah tiba. Dalam surat itu tertulis akan ada makhluk yang bernama Dabat atau Dabe yang muncul ke bumi tepat sebelum kiamat tiba. Pria itu berkata jika orang yang bunuh diri itu sudah terkena sihir Dabe Dabatul Ardi. Ia menambahkan ketika manusia sudah kecanduan internet, Dabe menggunakan bantuan jin untuk merusak akal manusia. Adegan berganti. Setelah kematian Cem, Sema memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Istanbul. Hande mengantar kepergian Sema siang itu. Setelah berpelukan, kini Hande harus melawan teror itu sendirian. Sulaiman masih belum bisa memecahkan kasus bunuh diri Torik. Kini ditambah dengan kasus bunuh diri Cem. Kepala kepolisian Izmir terus mendesak Sulaiman agar segera menuntaskan kasus itu. 2 hari lagi, tim dari Ankara akan berkunjung ke kantornya untuk meminta penjelasan. Akan menjadi masalah besar jika Sulaiman tak bisa memberikan informasi yang valid. Sementara itu, Hande tengah berselancar di dunia maya. Ia mencari arti kata Dabatul Ardi di bah Google. Ya, jika kalian penasaran, kalian juga bisa searching Dabatul Ardi di Google. Di situ ada penjelasan lengkap di Wikipedia tentang apa dan seperti apa Dabe itu. Kurang lebihnya dalam eskatologi Islam, Dabe adalah makhluk yang diyakini muncul di akhir zaman.
Makhluk itu tertulis dalam surat An-Naml ayat ke-82 dengan karakteristik seperti makhluk raksasa dengan tinggi 60 hasta dan kepala menyentuh awan dengan jarak 1 liga antara tanduknya. Meski banyak diskusi dan perbedaan pendapat tentang Dabe di teologi Islam, namun sangat mungkin jika makhluk ini bersemayam di internet sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dan riwayat. Setan dan jin akan melayani Dabe. Mereka bersatu untuk menorehkan dosa di hati manusia. Hingga akhirnya semua jin itu menyembah Dajjal dan Imam Mahdi bersaksi tentang Dajjal. Tiba-tiba ponsel Hande berdering. Paman Hande merasa khawatir akan keselamatan jiwa ponakannya itu. Hande berusaha untuk menenangkan rasa khawatir sang paman dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Setelah menutup telepon, Hande mencetak tulisan kode angka 388 itu yang ternyata jika dibalik, angka itu membentuk sebuah kata yaitu Dabe. Hande meletakkan cermin di depan tulisan kode itu dan ia teringat dengan perkataan pria misterius tentang Dabe. Ia juga mengingat telepon Cem ketika ia mengatakan Dabe. Segera, Hande menemui Sulaiman dan menunjukkan hasil temuannya itu. Setelah menunjukkan arti dari kode yang selama ini dicari, mereka pergi ke rumah Zia. Pria yang diagnosis mengidap penyakit jiwa atau ODGJ itu tinggal sendirian di rumah yang sempit. Sulaiman dan Hande langsung meminta penjelasan dari pria yang bernama Zia itu. Setelah ia mendengar kata Dabe dari Hande, ia malah menjadi semakin ketakutan. Dirinya mengatakan jika semua orang yang menyentuh rahasia Dabe akan mati. Zia memberitahu jika manusia biasa tak bisa melihatnya, namun Zia mengaku bisa melihatnya. Ia berkata jika Dabe sudah tiba di rumahnya dan siap untuk membunuh siapapun yang menjadi incarannya. Zia mengatakan Dabe menggunakan jin bernama Tale untuk menyerupai orang-orang yang sudah mati, dan seketika itu tiba-tiba Zia kejang-kejang dan meninggal di tempat. Adegan berganti. Hande masuk ke dalam kantornya. Di tempat itu, Hande mulai mendapatkan teror yang mirip seperti apa yang dialami Torek dan Cem. Bahkan, terlihat ada hantu yang mengintip Hande dari bawah meja. Hande masih memeriksa tiap sudut ruang kerjanya dan tiba-tiba bayangan hitam dari orang-orang yang sudah mati malah menyerangnya hingga terjatuh ke lantai. Hande keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan pamannya. Sang paman bertanya, sudah sampai mana perjalanan Sema? Hande segera mencoba menghubungi Sema dan ia ingin menanyakan di mana posisi Sema saat itu. Ternyata, Sema tidak mengangkat telepon Hande. Sema terlihat sudah meninggal di dalam mobil dengan tangan hitam yang mencekram tengkoraknya. Di tempat lain, Haluk bersama dengan beberapa anak buahnya sudah menemukan lorong yang ada di foto Torik. Lorong itu ternyata adalah sebuah gua. Di Turki, gua itu terkenal dengan gua Seven Sleepers atau biasa kita kenal dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi. Gua itu berada di perbatasan antara provinsi Izmir dan Aydin. Ternyata tidak hanya Hande yang diteror. Kini Sulaiman juga mendapatkan teror. Ia ditelepon oleh nomor itu dan saat ia mandi, tubuhnya diserang oleh sosok hantu perempuan yang mengerikan. Malam itu, paman Hande yang sedang membersihkan kantor juga diteror dengan komputer yang menyala sendiri. Hande juga diteror saat ia masuk ke kantornya. Ia melihat bayangan hitam di ujung ruangan. Saat Hande mendekati bayangan itu, tiba-tiba tangan hitam mencekram tangan Hande. Hampir saja Hande masuk ke dunia mengerikan itu, namun ia berhasil melarikan diri. Hande berlari menuju ke toko di kantornya. Ia kembali mendapatkan teror bayangan laki-laki. Hande pun kembali berlari keluar dari kantornya itu. Adegan berganti ke Sulaiman. Ia menelpon Haluk dari dalam bak mandi berisi air merah. Setelah ia mendengarkan kabar jika Haluk menemukan terowongan Torik, Sulaiman segera bergegas pergi ke gua 7 pemuda Ashabul Kahfi di daerah Tarsus, provinsi Izmir. Sulaiman segera mengirimkan pesan pada Hande agar ikut turut datang ke gua itu. Hande membuka pesan dan segera datang ke sana. Saat Hande berjalan, tanpa ia sadari bayangan-bayangan hitam sudah siap untuk menyergapnya. Sementara menunggu kedatangan Sulaiman, Haluk kini menjadi sasaran. Hanya bercahayakan senter,
Haluk masuk ke dalam gua dan melihat ada bayangan hitam bergerak-gerak di dalam. Naas, senter Haluk tiba-tiba mati dan terpaksa ia harus melihat dengan cahaya korek api. Setelah berteriak beberapa kali, Haluk tak juga mendapatkan jawaban. Ia justru diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Meski Haluk berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia pun meninggoy di dalam gua itu. Hande sudah sampai di mulut gua. Ia melihat dirinya sendiri bersama Sulaiman memasuki gua itu. Sambil ketakutan, Hande berteriak memanggil nama Sulaiman. Dari dalam gua terdengar suara pria membujuk Hande untuk masuk ke sana. Hande masuk ke dalam gua itu dan melihat ada Sulaiman. Ia bertanya pada Sulaiman apa yang dirinya lakukan di sana. Saat Sulaiman memalingkan wajahnya, ternyata wajah hitam mengerikan itu lagi-lagi muncul untuk menakut-nakuti Hande. Di belakang hantu Sulaiman ternyata banyak hantu lain yang berwujud Torik, Sam, Cema, dan orang-orang yang telah meninggal. Hingga akhirnya Hande bertemu dengan hantu yang menyerupai dirinya. Hantu itu berhasil membawa Hande masuk ke dalam dunianya. Adegan berganti. Terlihat Hande, Cem, Torik, Sulaiman, istri Sulaiman, dan Haluk berdiri sejajar di dalam gua. Torik berjalan di depan mereka dan membentangkan tangan. Seketika itu azan berkumandang dan mereka semua melebur menjadi kabut hitam pekat dan gelap. Muncul kalimat yang bertanya, apakah kamu sudah beribadah? Dan terlihat ada banyak bayangan hitam sedang memasuki gua dan film pun berakhir. Ya, film ini sangat diminati dan mendapatkan banyak pujian dari para pecinta horor. Selain jalan ceritanya yang cukup ekstrim, penampakan hantunya juga agak pelit. Akan lebih terasa kehororannya jika ditonton sendirian malam hari. Pada intinya, film ini menggambarkan tentang makhluk yang bernama Dabe yang tertulis dalam Al-Quran. Dabe menggunakan dua hal untuk melancarkan aksinya. Pertama, Dabe menggunakan internet yang sudah menyebar di seluruh dunia seperti jaring laba-laba. Yang kedua, Dabe membuka tabir jin yang tinggal di tempat yang sama namun dimensi yang berbeda untuk mengelabui manusia. Film ini sangat kental dengan budaya Turki dengan segala kepercayaannya, terutama juga tentang tarikas yang dipertanyakan Sulaiman. Tarikas atau tarekat itu sendiri sebenarnya adalah suatu pokok ajaran yang ada dalam tasawuf dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan seorang sufi. Beberapa ulama memaknai tarekat dengan pendekatan manusia terhadap Tuhannya. Namun, sufi itu sendiri telah dilarang sejak 1925 di negara Turki karena dalam memaknai tarekat tak jarang mereka melakukan bunuh diri. Namun, di balik kepercayaan dan budaya negara Turki, makna dari film ini sendiri adalah agar manusia senantiasa mawas diri, terutama dalam menggunakan teknologi dan internet. Jangan sampai kita terlena dan melupakan jati diri manusia yang sebenarnya sebagai hamba. Intinya, jangan menggunakan kemajuan teknologi untuk berbuat kerusakan. Terima kasih dan sampai jumpa.